Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang al-man'ut dan na'at. Saya akan jelaskan satu persatu dari kata man'ut, ya, agar apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi, kita mulai dari kata man'ut. Arti kata man'ut adalah kata yang disifati. Setelah kita memahami apa arti man'ut, kita beralih kepada na'at. Apa yang dimaksud dengan na'at? Saya ulang. Man'ut artinya kata yang disifati, sedangkan na'at artinya kata sifat. Saya ulang, na'at artinya kata sifat. Contoh dari kata sifat ialah cantik, pintar, tinggi, pendek, rajin, kecil, besar, dan malas. Jadi, arti dari man'ut na'at ialah susunan kalimat yang terdiri dari kata sifat dan kata yang disifati. Contoh kalimat yang terdiri dari na'at man'ut yaitu baitun kabirun, rumah besar. Baitun sebagai man'ut atau kata yang disifati, kabirun sebagai na'at atau kata sifat. Untuk diperhatikan, kalimat baitun kabirun, harokat akhir pada man'ut na'at harus sama seperti pada contoh. Kedua contoh di atas sama-sama berharokat dhammatain. Sekali lagi, harokat huruf akhir man'ut na'at harus sama. Berikutnya, kita belajar bagaimana membedakan antara susunan man'ut na'at dengan susunan mudhaf mudhafun ilaih. Dari sisi definisi, man'ut na'at ialah kalimat yang terdiri dari kata sifat dan disifati, sedangkan mudhaf mudhafun ilaih ialah penyandaran kata. Contoh dari mudhaf mudhafun ilaih ialah baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Baitu artinya rumah sebagai mudhaf atau kata yang disandarkan, sedangkan Muhammad sebagai mudhafun ilaih atau kata yang disandarkan padanya kata sebelumnya, yaitu bait. Coba kita perhatikan harokat pada kedua kata tersebut. Dua-duanya memiliki harokat akhir yang berbeda. Kata pertama yaitu mudhaf, harokatnya dhammah, sedangkan kata kedua yaitu mudhaf ilaih, harokatnya kasrah. Sebagai catatan untuk diperhatikan, perbedaan antara man'ut na'at dan mudhaf mudhaf ilaih selain pada definisi, perbedaan juga terletak pada harokat. Man'ut na'at harus sama harokatnya, sedangkan mudhaf mudhaf ilaih tidak harus sama. Perbedaan yang lain, mudhaf ilaih harokatnya harus kasrah. Coba kita perhatikan kedua contoh di atas untuk membedakan keduanya. Baitu Muhammadin, mudhaf mudhafun ilaih, baitun kabirun, man'ut na'at. Dua contoh tersebut memiliki harokat berbeda. Kesimpulannya, man'ut na'at ialah susunan kalimat yang terdiri dari kata sifat dan yang disifati. Harokat man'ut harus sama dengan na'at. Sedangkan mudhaf mudhaf ilaih ialah penyandaran kata,
Harokat mudhaf tidak harus sama dengan mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih harus berharokat kasrah. Saya akan jelaskan satu persatu dari kata man'ut, ya, agar apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Sekali lagi, kita mulai dari kata man'ut. Arti kata man'ut adalah kata yang disifati. Setelah kita memahami apa arti man'ut, kita beralih kepada na'at. Apa yang dimaksud dengan na'at? Saya ulang. Man'ut artinya kata yang disifati, sedangkan na'at artinya kata sifat. Saya ulang. Na'at artinya kata sifat. Contoh dari kata sifat ialah cantik, pintar, tinggi, pendek, rajin, kecil, besar, dan malas. Jadi, arti dari man'ut na'at ialah susunan kalimat yang terdiri dari kata sifat dan kata yang disifati. Contoh kalimat yang terdiri dari na'at man'ut yaitu baitun kabirun, rumah besar. Baitun sebagai man'ut atau kata yang disifati, kabirun sebagai na'at atau kata sifat. Untuk diperhatikan, kalimat baitun kabirun, harokat akhir pada man'ut na'at harus sama seperti pada contoh. Kedua contoh di atas sama-sama berharokat dhammatain. Sekali lagi, harokat huruf akhir man'ut na'at harus sama. Berikutnya, kita belajar bagaimana membedakan antara susunan man'ut na'at dengan susunan mudhafun ilaih. Dari sisi definisi, man'ut na'at ialah kalimat yang terdiri dari kata sifat dan disifati, sedangkan mudhafun ilaih ialah penyandaran kata. Contoh dari mudhafun ilaih ialah baitu Muhammadin, rumah Muhammad. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Baitu artinya rumah sebagai mudhaf atau kata yang disandarkan, sedangkan Muhammad sebagai mudhafun ilaih atau kata yang disandarkan padanya kata sebelumnya, yaitu bait. Coba kita perhatikan harokat pada kedua kata tersebut. Dua-duanya memiliki harokat akhir yang berbeda. Kata pertama yaitu mudhaf, harokatnya dhammah, sedangkan kata kedua yaitu mudhaf ilaih, harokatnya kasrah. Sebagai catatan untuk diperhatikan, perbedaan antara man'ut na'at dan mudhaf ilaih selain pada definisi, perbedaan juga terletak pada harokat. Man'ut na'at harus sama harokatnya, sedangkan mudhaf ilaih tidak harus sama. Perbedaan yang lain, mudhaf ilaih harokatnya harus kasrah. Coba kita perhatikan kedua contoh di atas untuk membedakan keduanya. Baitu Muhammadin, mudhafun ilaih, baitun kabirun, man'ut na'at. Dua contoh tersebut memiliki harokat berbeda. Kesimpulannya, man'ut na'at ialah susunan kalimat yang terdiri dari kata sifat dan yang disifati. Harokat man'ut harus sama dengan na'at. Sedangkan mudhaf ilaih ialah penyandaran kata,
Harokat mudhaf tidak harus sama dengan mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih harus berharokat kasrah. Demikian materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi